Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa, NIM 1915040013. Saya mahasiswa dari jurusan Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran geografi dengan judul Fenomena Pendidikan yang Terjadi di Masa Sekarang. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama. Masa sekarang di sini yang dimaksud adalah masa pandemi COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yakni SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Pertama kali penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan pandemi ini menjadi kejadian luar biasa di abad ini, karena bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia terkena dampak, bahkan di semua sektor, baik itu ekonomi, politik, dan maupun sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, dampak yang paling terasa adalah berubahnya struktur pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, baik itu daring maupun luring. Dengan perubahan kebiasaan ini, bisa dikatakan semua unsur syok sehingga mengalami kebingungan dalam menerapkan metode apa yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan akibat pandemi COVID-19 ini. Berbagai permasalahan pun muncul. Di awal perubahan akibat pandemi ini dimulai dari kesiapan penyelenggara pendidikan sampai permasalahan di lapangan yang terjadi seperti kendala akses peserta didik dalam proses pembelajaran secara daring ataupun luring dengan terbatasnya infrastruktur yang ada. Permasalahan dalam proses pembelajaran jarak jauh dilihat dari kejadian di sekitar kita yang terjadi, baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran bersama. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak sanggup menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Hal ini pun menjadi permasalahan yang penting bagi siswa. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi juga dari segi pemahaman siswa. Banyak siswa yang mengeluh tidak paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Alasannya beragam, mulai dari kurangnya konsentrasi siswa, materi yang disampaikan guru tidak jelas, dan lain-lain. Salah satu masalah yang paling ramai di berbagai media sosial adalah pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar, baik itu positif maupun negatif. Seperti misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Lalu, bagaimana solusi atas permasalahan ini? Agar permasalahan di bidang pendidikan ini tidak terus berlanjut, menurut saya semua pihak harus bekerja sama mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi siswa di masa sekarang ini. Yang pertama, pihak pemerintah.
pihak pemerintah sebaiknya memikirkan tentang kondisi masyarakat dikarenakan sistem pembelajaran online ini. Sistem ini membutuhkan kuota, maka sebaiknya pemerintah memberikan kuota internet kepada seluruh siswa, mengeluarkan aplikasi bebas kuota, mempersiapkan kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran berbasis daring, dan lain-lain. Yang kedua, pihak orang tua. Peran orang tua dalam masa pembelajaran online ini juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, seperti mendampingi anaknya dalam pembelajaran online, apalagi untuk siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Membangun komunikasi dengan anak, membuat tempat belajar anak di rumah menjadi tempat yang nyaman. Tak jarang pula ditemukan orang tua yang menyiksa anaknya karena sulit memahami pembelajaran saat pembelajaran online. Hal ini dapat diatasi dengan menumbuhkan kesadaran pada diri orang tua bahwa setiap anak memiliki kemampuan masing-masing, dan juga orang tua juga harus lebih sabar dalam mendidik anaknya. Yang ketiga adalah guru. Guru juga harus memiliki andil yang besar dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, seperti memilih aplikasi yang tepat agar materi yang tersampaikan mudah dipahami oleh siswa, ataupun membuat materi yang menarik perhatian siswa seperti menonton video animasi pembelajaran, dan lain-lain. Yang keempat adalah dari siswa itu sendiri. Siswa sebagai pelaku inti dari proses pembelajaran online ini sangat berpengaruh untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Seperti siswa sebaiknya meningkatkan semangat belajarnya karena pembelajaran online ini sifatnya lebih santai daripada pembelajaran tatap muka. Siswa sebaiknya juga aktif bertanya apabila ada materi yang kurang dipahami, dan siswa juga seharusnya mengerjakan tugas yang diberikan. Pada akhirnya, dari COVID-19 ini kita belajar betapa sangat cepat dunia berubah, dan seharusnya semua unsur harus siap dengan perubahan-perubahan lain ke depannya yang mungkin akan lebih cepat dari yang diperkirakan, khususnya dalam dunia pendidikan. Pengembangan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien serta selaras dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi, harus jadi prioritas mulai saat ini. Apalagi belum lama ini Mendikbud Nadiem Makarim merancangkan program pembelajaran jarak jauh seperti ini akan dipermanenkan. Tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Dengan demikian, tugas sebagai pelaksana di dunia pendidikan, baik itu guru, tenaga kependidikan, selain tetap memberikan pelayanan yang maksimal, adalah terus belajar dan mempersiapkan diri serta beradaptasi siap menghadapi perubahan tersebut, sehingga mampu melayani dengan baik peserta didik apapun kondisinya nanti. Begitu pula dengan pemerintah, harus semakin siap mempersiapkan infrastruktur guna memfasilitasi kegiatan pendidikan pada pendidikan tersebut, serta tak kalah penting orang tua juga harus benar-benar menjadi orang tua seutuhnya, yang mana tidak sebatas menjadi pemenuh kebutuhan, namun sebagai pendamping dan pengarah peserta didik. Saya rasa jika semua berkolaborasi dengan baik, tak ada lagi alasan peserta didik sebagai generasi muda yang akan mengisi pembangunan ke depan untuk tertinggal. Bahkan kesempatan ini dapat menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan kita. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi fenomena pendidikan yang terjadi di masa sekarang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.